Shalom, puji Tuhan. Kita akan membahas mengenai kenaikan Isa Al-Masih yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan, memang untuk membahas sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita semua adalah merupakan berkat yang luar biasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami rindu, kami bukan hanya mengerti apa yang Engkau mau, tapi kami juga taat dan melakukan perintah kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada kami, baik kami yang mendengar atau kami yang Kau pakai untuk memberitakan isi hati-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kekristenan kita tidak akan lepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi yang berpusatkan pada Tuhan Yesus. Memang pada awalnya adalah kelahiran Tuhan Yesus yang biasanya kita rayakan sebagai Natal. Setelah itu kita juga merayakan Paskah di mana Tuhan telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga atau hari kebangkitan supaya membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Tapi bukan hanya itu saja, saudaraku. Setelah 40 hari Tuhan melakukan pelayanan di bumi setelah kebangkitannya, maka pada hari ke-40 ada kenaikan Tuhan Yesus, yang mana kita tahu semua bahwa Tuhan naik ke sorga dan bahkan Dia akan kembali seperti ketika Dia naik ke sorga, bahkan juga pada tempat yang sama. Mari kita lihat untuk ayatnya adalah di Markus 16 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya." Ayat 17, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, sangat penting sekali bahwa ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah pengukuhan apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian Dia mengalami kebangkitan, jadi kemenangan atas maut, bahkan dikukuhkan dengan kenaikan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh sekian banyak murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, sama seperti ketika di Kisah Para Rasul pasal 7, di mana ketika Stefanus itu menderita dan bahkan mengalami kematian karena dirajam oleh ahli-ahli Farisi, ahli Taurat yang dipimpin oleh Rasul Paulus pada waktu itu, dan Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dan itu peristiwa yang luar biasa, saudaraku, karena itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah memastikan keselamatan yang diterima oleh saudara dan saya melalui iman kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Dia sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah itu bukannya tidak ngapa-ngapain, saudaraku, tapi Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita semua dan menjadi mediator, memediasikan kehidupan kita dengan darah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan itu memastikan, bahkan dikatakan di Yohanes 14 bahwa Dia kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal buat saudara dan saya. Jadi itu mengukuhkan dan memastikan keselamatan kekal yang saudara dan saya sudah terima melalui iman kita, bukan melalui perbuatan kita, saudaraku, melalui iman kita kepada apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib, yaitu menyerahkan nyawanya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus, pengukuhan
10 hari kemudian Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian, bahkan Ia mengirimkan penolong yang lain. Dan kita semua murid-murid Tuhan pada waktu itu disuruh menunggu di satu tempat sampai terjadi pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu untuk dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita semua boleh mengalami apa yang telah Tuhan lakukan. Di Markus 16 ayat 17. Kita tahu bahwa di ayat 15 dikatakan beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita juga tahu bahwa di Matius 28 ayat 19 dikatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa pengikut Kristus, membaptis mereka dan memberitakan Injil. Dan itu semua, saudaraku, Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi seseorang untuk meninggalkan sebuah pesan sebelum dia meninggalkan kita untuk jangka waktu yang lama. Dan pesan itulah beritakan Injil. Pesan itulah jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan bukan hanya itu, saudaraku, di Matius dikatakan aku akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Di Markus 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita diberi satu tugas atau perintah terakhir dari Tuhan sebelum dia naik ke surga, yaitu apa? Memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Tetapi kita tidak melakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudaraku. Karena untuk seseorang, siapapun dia, bisa percaya kepada Yesus, bisa beriman kepada Yesus, itu adalah karena Roh Kudus yang membuat mereka bisa percaya dan beriman. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita. Dan Tuhan memastikan bahwa tanda-tanda itu menyertai, saudaraku. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda meterai Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk melakukan mujizat, untuk membuat orang itu bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau sedikit share pada waktu awal ketika saya bertobat. Saya melihat kehidupan saya, teman-teman saya pada usia saya pada waktu itu 42 tahun, saudaraku. Saya merasa, saya baru umur 42 tahun bertobat. Sedangkan teman-teman saya pada usia saya 42 tahun pada waktu itu sudah banyak yang menjadi pendeta, banyak yang menjadi dosen, banyak yang mengajar, banyak yang melakukan pelayanan yang luar biasa. Saya merasa, Tuhan, kok saya telat Kau panggil dan untuk bisa melayani Engkau. Saya merasa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mengerti firman, saya tidak sekolah teologi pada waktu itu, tetapi saya punya satu kehausan dan kelaparan bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan saya membaca firman di Markus ini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang sekolah teologi, saudaraku, bukan orang-orang yang betul-betul sudah lama ikut Tuhan, tetapi setiap orang-orang yang percaya. Jadi saya mau melakukan pelayanan meskipun di dalam keterbatasan saya, pengertian saya mengenai firman, saya tetap mau melakukan pelayanan. Dan yang saya lakukan, saudaraku, adalah saya mendoakan mereka. Bukan karena saya pandai bicara, tidak, saudaraku, tapi karena dikatakan di ayat 18, mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tidak dikatakan kita harus berdoa untuk mereka, tapi kita hanya percaya dan meletakkan tangan kita, tumpang tangan atas orang yang sakit, dan Roh Kudus akan menyembuhkan mereka. Bukan kita yang menyembuhkan, saudara, tapi Roh Kudus yang menyembuhkan. Karena apa? Karena iman kita, karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya secara rutin saya melakukan pelayanan doa kepada orang sakit. Saya datang ke rumah sakit, saya mengunjungi mereka yang sakit. Dan yang saya doakan, saudaraku, bukan orang yang sakit batuk pilek, saudaraku, tapi mereka yang betul-betul seperti kanker dan stroke, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, yang mengalami sesuatu yang sangat-sangat
parah dalam kesehatan jasmaninya. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa saya makin hari dengan pelayanan itu. Tuhan membawa saya makin hari makin diperkuat iman saya, makin diberkati saya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai pada titik di mana akhirnya saya mulai mengambil pendalaman Alkitab. Karena kita lihat dari rangkaian peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi, dari kelahiran, lalu kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Seringkali ketika kita bertobat beriman, kita melihat Yesus mati di atas kayu salib dan darah Yesus dan iman kita kepada Dia telah menyucikan dosa-dosa kita, membuat kita mengalami keselamatan. Tetapi Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan kita, saudaraku. Dan banyak dari kita seringkali mungkin bukan yang mendengar, bukan saudara sekalian yang mendengar pemberitaan hari ini, tetapi mereka yang tidak mendengar pemberitaan ini, mereka hanya sampai pada keselamatan saja, tapi mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Karena kuasa kebangkitan Tuhan telah mengalahkan maut. Sengat maut telah dipatahkan, dan kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya melalui meterai Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga dengan kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya, maka kita akan bisa melakukan amanat agung atau perintah Tuhan yang terakhir, yaitu memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi kalau di Kejadian 12 ayat 4 dikatakan keturunan Abraham akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika kita mendapatkan keselamatan, kita beriman kepada Tuhan, maka kita secara iman adalah keturunan Abraham. Dan kita diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bukan untuk tidak ngapa-ngapain, saudaraku. Saudara diberkati dengan keselamatan, saudara diberkati dengan kasih karunia anugerah, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tapi untuk bisa mengemban atau menunaikan tugas yang sangat penting buat saudara dan saya, yaitu apa? Melakukan amanat agung, perintah Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Dimanapun Tuhan taruh saudara, apapun profesi saudara, saudara bisa menjadi seorang dokter, seorang profesional, bisnismen, pedagang, bahkan seorang yang ibu rumah tangga yang tidak ngapa-ngapain. Tetapi ketika Tuhan memberikan kuasa itu, maka tanda-tanda itu akan menyertai saudara. Saudara bisa melakukan semua yang saudara mau dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan Injil, maka kehidupan saudara akan berbuah. Saya masih teringat pada waktu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami pembelajaran, ya, satu karantina selama sebulan di luar negeri, saudaraku, hanya untuk membahas mengenai amanat agung, di mana dari segala bangsa, banyak berbagai bangsa, 50 orang, saudaraku, kami dikumpulkan di Hawaii, Maui. Kami dikumpulkan untuk dididik, ditraining untuk mengerti mengenai perintah amanat agung dari Tuhan, di mana itu membuat kami semua menjadi orang-orang yang efektif dimanapun profesi kita, apapun profesi kita, dimanapun kita ditempatkan. Ada yang senator, ada yang guru, profesor, ada yang hanya sekedar businessman, bahkan wartawan. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, seperti saudara dan saya. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah mengurapi saudara, dan tanda-tanda itu akan menyertai saudara untuk bisa berbuah di dalam kerajaan surga, yaitu memberitakan Injil, memenangkan jiwa, melakukan amanat. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah pengukuhan untuk saudara dan saya bisa melakukan mengemban amanat agung perintah Tuhan yang terakhir sebelum Tuhan naik ke surga. Karena sangat penting, saudaraku, kita semua tahu bahwa tanda-tanda itu menyertai. Kita memang tidak tahu, dikatakan firman mengatakan tidak tahu kapan terjadi hari Tuhan atau hari akhir. Tapi kita bisa rasakan betapa kejadian beberapa tahun silam sampai hari ini masih berlangsung, saudaraku. Mulai dari pandemi COVID-19, di mana banyak ketakutan disebarkan ketika orang-orang mengalami fatalitas, mengalami sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Dan bukan hanya 1-2 orang, tapi negara-negara, bahkan jutaan orang mengalami sakit COVID. Dan banyak isu-isu yang disebarkan, misalnya isu mengenai microchip. Jangan mau divaksin, nanti kalau divaksin saudara dimasukin microchip. Dan kalau dimasukin microchip yang adalah antikristus, maka saudara bisa menjadi antikristus, pengikut-pengikut antikristus. Saudaraku, jangan takut.
selama kita beriman kepada Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanda-tanda itu menyertai saudara. Bahkan ketika penggenapan firman Tuhan di Alkitab terjadi, yaitu Antikristus muncul, itu adalah menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat. Bahkan kita akan bersuka cita. Tapi percaya, hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Bukan ketika seseorang memasukkan microchip dalam kehidupan saudara, maka saudara bisa kehilangan keselamatan. Tetapi kehilangan iman atau murtad terhadap Tuhan, itu yang bisa menyebabkan kita kehilangan keselamatan. Karena keselamatan hanya jalannya melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang ketakutan-ketakutan itu membuat akhirnya banyak hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Mereka yang tidak mau vaksin, akhirnya mereka kena sakit penyakit dan bahkan mengalami fatalitas. Bahkan ada seorang teman yang tahun lalu kena, sampai hari ini masih belum pulih kondisinya. Belum bisa beraktivitas secara normal. Mungkin harus melatih pernafasannya karena paru-parunya kena serangan yang cukup berat pada waktu itu, sehingga sangat berdampak dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi saudaraku, ketika saudara percaya, saudara beriman, saudara mengerti firman Tuhan yang mengatakan tanda-tanda itu menyertai, maka melalui kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan, pengukuhan Tuhan dengan kenaikan Tuhan di atas ke sorga, yang mana menunjukkan nanti kita juga akan dipanggil seperti Tuhan. Ketika rapture itu terjadi dan kita masih belum selesai tugas kita di bumi, maka kita yang beriman, saudara-saudara yang beriman, kita semua diangkat hidup-hidup, bertemu Tuhan Yesus di udara. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi, saudaraku, kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan itu adalah tanda untuk saudara dan saya dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun sekarang terjadi perang, saudaraku, pandemi mungkin sudah hampir selesai, dan kami mengucap syukur karena Indonesia diberkati Tuhan dengan perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga dibandingkan dengan luar negeri, kita semua adalah dalam kondisi yang lebih baik. Tetapi tiba-tiba terjadi perang antara dua negara yang bertetangga, Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan inflasi yang berlebihan, harga minyak yang naik sedemikian tinggi, bahkan mungkin harga pangan yang nanti bakalnya akan naik. Karena di Indonesia masih disubsidi, disupport oleh pemerintah, maka dampaknya belum terasa seperti yang di luar negeri. Misalnya kalau bensin di Singapura bisa 32.000 seliter, tetapi bensin di Indonesia masih disubsidi oleh pemerintah kita, sehingga dampaknya belum terlalu terasa. Tetapi ke depan, saudaraku, kalau perang ini tidak cepat selesai, maka bisa berdampak terhadap perekonomian. Tetapi puji Tuhan, ketika semua itu terjadi, perang, harga makanan menjadi luar biasa tingginya, hyperinflation, microchip dan lain sebagainya. Kita semua tahu microchip sekarang sudah terjadi, tapi mungkin tidak masuk dalam tubuh kita, tapi melalui handphone kita ya. Hari-hari ini kita kalau bangun tidur, kita selalu mencari handphone, dan kita tidak punya handphone, kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku. Karena apa? Karena itu adalah tanda daripada microchip. Dan itu semua, saudaraku, Tuhan sudah tunjukkan melalui zaman yang kita hadapi, yang kita sedang jalani. Dan kita diingatkan melalui kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa keselamatan kita sudah dijamin, dikukuhkan, dan Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk mengemban, melakukan amanat agung. Karena apa? Karena tanda-tanda menyertai saudara dan saya. Orang percaya mengalami tanda-tanda mujizat ketika dia mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, dengan memberitakan Injil, dengan memenangkan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita untuk melalui peringatan kenaikan Isa Al-Masih ini, ayo kita berbuah untuk kerajaan surga. Ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, dengan memberitakan Injil, dengan memenangkan jiwa-jiwa, karena hanya itu yang bisa membuat saudara dan saya nanti pada akhirnya kita semua bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memperingati kenaikan Isa Al-Masih setelah pelayanannya di bumi selama 40 hari.
setelah kebangkitannya, maka Tuhan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan biarlah itu semua mengukuhkan iman setiap daripada kami, bahkan mengingatkan kami kembali untuk mengemban amanat agung, untuk melakukan perintah Tuhan yang terakhir, yaitu memberitakan Injil. Karena tanda-tanda mujizat itu telah Tuhan sertakan dalam kehidupan kita semua yang percaya. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita boleh membawa kita makin hari makin menyerupai Kristus, boleh membawa kita makin hari makin menyenangkan hati-Mu dengan memberitakan Injil, dengan memenangkan jiwa-jiwa, dengan menjadikan semua bangsa murid-Mu. Mulai daripada hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami mengucap syukur. Dan biarlah damai sejahtera itu menetap di dalam kehidupan setiap daripada kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.